Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Red Channel. Kali ini Red Channel akan membahas prediksi soal dan jawaban penata layanan operasional pada tes P3K tahun 2024. Tonton video ini sampai habis dan semoga bermanfaat. Penata layanan operasional merupakan salah satu formasi P3K tahun 2024 yang termasuk dalam golongan jabatan pelaksana. Secara garis besar, penata layanan operasional bertugas melakukan tata kelola layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Jobdesk penata layanan operasional. Yang pertama adalah melakukan perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, melakukan pemantauan dan evaluasi. Yang ketiga, melakukan pengelolaan sumber daya. Yang keempat, melakukan penanganan masalah dan keluhan. Yang kelima, pelaporan. Dan yang keenam adalah melakukan koordinasi antar departemen. Kisi-kisi penata layanan operasional. Yang pertama adalah tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua adalah tentang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP. Yang ketiga adalah Manajemen Operasional. Yang keempat, Perencanaan Layanan Operasional. Yang kelima, Pengelolaan Sumber Daya. Yang keenam, pemantauan dan pengendalian kinerja operasional. Yang ketujuh, pengelolaan resiko operasional. Yang kedelapan, sistem dan prosedur operasional. 9. Penggunaan teknologi dalam layanan operasional. 10. Manajemen mutu operasional. 11. Layanan data operasional. 12. Koordinasi lintas divisi atau unit kerja. Dan yang terakhir adalah tentang pengelolaan keluhan dan masalah operasional. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Pengertian dari administrasi perkantoran adalah: A. Penyusunan agenda dan rapat. B. Teknik pengarsipan. C. Pengelolaan dokumen dan arsip. D. Pengaturan jadwal dan waktu. E. Proses mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. Pembahasannya adalah administrasi perkantoran merupakan kegiatan perencanaan keuangan, penagihan dan pencatatan, personalia, dan distribusi barang serta logistik dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain, administrasi perkantoran juga proses mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah E. Proses mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas perkantoran. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan komunikasi nonverbal dalam pelayanan publik? A. Komunikasi menggunakan telepon. B. Komunikasi melalui email. C. Komunikasi menggunakan kata-kata. D. Komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi. Dan E. Komunikasi melalui tulisan. Komunikasi nonverbal adalah suatu bentuk komunikasi tanpa menggunakan kata, namun menyampaikan pesan tertentu. Komunikasi nonverbal mencakup gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh lainnya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah D, yakni komunikasi melalui gerakan tubuh dan ekspresi. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dengan subscribe, saya doakan agar lolos BUMN, CPNS, P3K, dan kedinasan. Lanjut kita ke soal nomor 3. Dalam konteks pelayanan publik, apakah yang menjadi fokusan utama dari prinsip pelayanan prima? A. Mengurangi biaya operasional. B. Menyediakan layanan hanya untuk pelanggan VIP. C. Memperpanjang waktu pelayanan. D.
mengabaikan umpan balik pelanggan. E. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan efisiensi. Pembahasannya, prinsip pelayanan prima merupakan pendekatan yang menempatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi sebagai prioritas utama dalam setiap interaksi dengan pelanggan sehingga didapatkan pelayanan yang berkualitas dan efisien. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 ini adalah E. Mengutamakan kepuasan pelanggan dan efisiensi. Lanjut ke soal nomor 4. Manfaat yang didapat dari penggunaan aplikasi video conference seperti Zoom adalah A. Membuat data grafik, B. Mengatur jadwal proyek, C. Memfasilitasi pertemuan tatap muka secara virtual, D. Menyusun laporan keuangan, E. Mengelola arsip dokumen. Video conference seperti Zoom memudahkan pengguna untuk mengadakan pertemuan secara virtual, mempermudah komunikasi dan kolaborasi tim tanpa terhalang oleh jarak, dan dengan fitur video audio juga memberikan kesan yang tidak jauh beda dengan pertemuan tatap muka. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah C. Memfasilitasi pertemuan tatap muka secara virtual. Lanjut ke soal nomor 5. Penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima layanan operasional dengan mengedepankan asas penyelesaian yang A. Rapi, B. Disiplin, C. Teratur, D. Hasil memuaskan, dan E. Cepat dan tuntas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 37 Ayat 1 yang berbunyi, penyelenggara berkewajiban menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 ini adalah E. Cepat dan tuntas. Soal nomor 6. Penyelenggara dalam mengelola layanan operasional sistem informasi berkewajiban menyediakan informasi kepada masyarakat secara A. Tatanan warna dan penulisan yang bagus, B. Cerita yang menarik, C. Terbuka dan mudah diakses, D. Berita berisi fakta, dan E. Singkat, padat, dan jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 23 Ayat 5, yang berbunyi penyelenggara berkewajiban menyediakan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada masyarakat secara terbuka dan mudah diakses. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah terbuka dan mudah diakses. Lanjut ke soal nomor 7. Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan layanan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah disebut dengan A. Dana internal, B. Dana alokasi umum, C. Dana bagi hasil, D. Dana alokasi, dan E. Dana alokasi khusus. Jawaban yang benar adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Jawaban yang tepat adalah dana alokasi khusus, E. Lanjut ke soal nomor 8. Pengadu dapat memasukkan tuntutan ganti rugi dapat disertai dengan A. Kronologi, B. Bukti-bukti, C. Penyelenggara, D. Surat pengaduan, dan E. Saksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Pasal 43 Ayat 1 yang berbunyi,
Pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat 3 dapat disertai dengan bukti-bukti sebagai pendukung pengaduannya. Ayat 2 yang berbunyi, dalam hal pengadu membutuhkan dokumen terkait dengan pengaduannya dari penyelenggara dan atau pelaksana untuk mendukung pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Penyelenggara dan atau pelaksana wajib memberikannya. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 8 adalah B, disertai dengan bukti-bukti. Soal nomor 9. Apa manfaat sistem informasi dalam pelayanan publik? A. Menambah biaya operasional. B. Menyulitkan akses informasi. C. Mengurangi jumlah pelanggan. D. Mengurangi interaksi pelanggan. Dan E. Meningkatkan transparansi dan efisiensi pelanggan. Manfaat sistem informasi dalam pelayanan publik adalah membantu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi dalam penyampaian layanan kepada masyarakat. Jawaban yang tepat adalah E, meningkatkan transparansi dan efisiensi pelayanan. Soal nomor 10. Bagaimana cara yang efektif untuk menyelesaikan keluhan pelanggan? A. Menyalahkan pelanggan. B. Menyelesaikan keluhan dengan cepat dan profesional. C. Menunda penyelesaian keluhan. D. Menghindari pelanggan. Dan E. Mengabaikan keluhan. Menyelesaikan keluhan pelanggan dengan cepat dan profesional menunjukkan komitmen terhadap kepuasan pelanggan dan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 adalah dengan menyelesaikan keluhan dengan cepat dan profesional. Sekian pembahasan dan soal kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat.